إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر المسلمين وجملة المؤمنين رحمهم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يعقوب فقد رغوت أنصتوا واسمعوا وأعطوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأعطوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأعطوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله بلغ حبيبه أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول إلا بالله حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب الذكر حق الدار صلاة الكريم تركي سبحانه رب العالمين وعظمك بالحمد لله إنك صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله. Alhamdulillah
الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريعة سمحة مشتملة على الحكم والأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita begini banyak, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berwajah bertatap muka dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat yang beriman, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat teriring salam senantiasa sama-sama kita sampaikan kepada seorang yang teramat besar jasanya kepada kita umat manusia minat dunia ila yaumil qiyamah. Tak lain dan tak bukan dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para pengikutnya serta orang-orang yang senantiasa mau memperjuangkan ilmu agama demi ketinggian dan kesyarahan agama Allah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Tsani setelah bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Sahibu Siddurar beliau mengatakan, saudara, apabila kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, didapatkan bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, tidak bertambah kecintaannya kepada Allah, tidak bertambah kecintaannya kepada Rasulullah, maka orang tersebut terbilang daripada orang-orang yang lacur dunia akhirat, saudara-saudara sekalian. Kenapa dikatakan demikian? Karena biasanya pada bulan-bulan tersebut banyak digelar taman-taman surga di mana muka bumi ini, saudara-saudara sekalian. Apa taman surganya? Yaitu peringatan-peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai masjid, mushola, majelis taklim, perumahan, tanah sempit, ganggang sempit, sampai dahulu saudara, istana-istana negara mereka pada bikin peringatan-peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka bersyukur dijadikannya umat Nabi kita Muhammad, dijadikan umatnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Qul bi fadlillah, katakanlah dengan rahmat, katakanlah dengan karunia Allah, yaitu agama Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad. Fadzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dengan demikian itu saudara, dengan adanya agama Islam dan diutusnya Nabi Muhammad, maka hendaklah kalian girang, karena yang demikian itu lebih baik daripada sekalian yang kalian kumpulkan. Harta kalian, jabatan kalian, pangkat kalian, kedudukan kalian, semuanya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada agama Islam dan tidak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokahnya wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukur mereka yang telah mengadakan peringatan Maulid, bersyukur yang mereka bisa hadir di mana majelis-majelis Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi nyatakan orang yang hadir di mana majelis-majelis tersebut, ma min qaumin jalasu majlisan yadhkurullaha wa yadhkurullah illa nadahum mudatin minas sama
qumu faqad ghafartu lakum wa badaltu sayyi'atikum hasanat. Tidak ada satu kaum mereka duduk, mereka berkumpul menyebut namanya Allah, menyebut namanya Rasulullah SAW, melainkan memanggil mereka orang yang memanggil, yaitu dari langit mereka dipanggil-panggil. Qumu faqad ghafartu lakum, bangunlah kalian, sesungguhnya kalian sudah aku ampunkan. Wa badaltu sayyi'atikum hasanat, dan aku gantikan kejahatan-kejahatan kalian, dosa-dosa kalian dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membuat dosa besar hadir di mana majelis-majelis tersebut, habis dosa-dosa mereka, saudara-saudara sekalian. Makanya berapa banyak orang yang hadir di mana majelis-majelis tersebut yang tadinya mereka pendosa, saudara, akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka perbuat keniscayaan, mereka kembali kepada jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, masuknya bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani mesti jadi kenangan besar buat diri kita, saudara. Bagaimana caranya kita jadi umatnya Nabi Muhammad, kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita gerakan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti bisa berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen gerakan hatinya Nabi Muhammad, saudara-saudara sekalian, ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, adibu auladakum ala thalathi khisalin, ajarkan kepada anak-anak kalian, kepada dari kalian tentang 3 hal, saudara-saudara sekalian. Apa 3 hal ini yang bikin gerak hati Nabi Muhammad? Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitikum, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa qiraatil Quran, dan senang suka membaca daripada Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Kenapa sih? Yang pertama kita mesti cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak cinta kepada Allah saja, saudara-saudara sekalian? Karena saudara, kalau kita cinta kepada Allah tanpa relnya, jalannya, tidak melalui Nabi Muhammad, sekali-kali tidak akan pernah sampai, saudara-saudara sekalian. Sampai dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehnya asyrafal khalqi, jika mereka mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, jalannya ikuti aku, kata Rasulullah, niscaya kalian akan mendapatkan daripada kecintaannya Allah. Tidak cukup sampai kecintaan saja, saudara, Allah akan berikan kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan daripada dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad dengan jalan cinta kepada Allah, dengan jalan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, dikatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga kata Rasulullah, aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada sekalian manusia, saudara-saudara sekalian. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah terlebih besar daripada yang lainnya? Karena Rasulullah kecintaannya kepada kita pun terlebih besar, saudara-saudara sekalian. Rasulullah tidak rela kita daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi nyatakan, saudara, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku, kata Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat heran, sahabat bingung, wa man ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk ke dalam surganya Allah ya Rasulullah? Man ata'ani dakhul al-jannah, orang yang taat kepada aku, dia mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, siapa orang yang bermaksiat kepada aku, menentang kepada aku, sama juga dia menentang kepada Allah, ini orang yang tidak mau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, betapa kabar gembira yang Rasulullah sampaikan kepada kita, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti mereka akan berkumpul bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menghilangkan daripada hati Nabi Muhammad yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Siapa keluarganya Nabi Muhammad? Di dalam, saudara, kaum muslimin ini termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Tapi di makom keturunan, saudara, di makom doa kita semuanya keluarganya Nabi Muhammad, kaum muslimin. Tapi di makom doa, mereka lah para zuriyahnya Nabi Muhammad. Mereka lah yang disebut dengan para habaib yang sekarang lagi timbul fitnah di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Tapi
kita jangan gara-gara jadi begitu kita jadi hilang kepercayaan kepada mereka saudara-saudara sekalian. Kecintaan kita kepada mereka saudara-saudara sekalian yang dinyatakan dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Aku meminta kepada kalian ganjaran, aku meminta kepada kalian upah dalam mawaddah fil qurba, melainkan kecintaan kepada keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada mereka sama juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad berarti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya saudara, kebencian kita kepada mereka sama juga kebencian kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita benci kepada Nabi Muhammad sama juga kita benci kepada Allah. Tempat yang paling ditetapkan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya kata Rasulullah, "Ahibbullah lima yuhibbukum bi." Cintailah oleh kalian akan Allah karena sesungguhnya Allah yang kasih makan kalian. Allah yang kasih makan kalian. Wa ahibbuni bi hubbillah. Cintailah aku kata Rasulullah. Kenapa? Allah yang suruh kalian cinta kepada aku. Wa ahibbu ahli baiti bi hubbi. Dan cintailah keluarga aku karena lantaran aku yang suruh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian cinta kepada keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kena kita jaga hati mereka, jangan kita pernah musuhi mereka, jangan kena kita intimidasi mereka saudara-saudara sekalian. Sebab kata Rasulullah, "Hurmatil jannah ala man dzalama ahli baiti wa adzani fi itrati." Haram surga untuk orang yang menzalimi daripada keluarga aku dan menyakiti daripada keluarga aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepengen Rasulullah bilang, Rasulullah senang cintai mereka, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, cintai Al-Quran. Kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad saudara-saudara sekalian, cintai Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan Quran cuma dijadiin pajangan doang di rumah kita. Bertahun-tahun itu Quran kita tumpuk saudara, cuma jadi pajangan doang. Belum pernah kita baca, belum pernah kita lihat, belum pernah kita sentuh. Padahal saudara tahu Quran saudara yang saudara baca nanti Quran bakal tolong saudara di hadapan Allah, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi nyatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an kas'abi. Bacalah oleh kalian akan Quran karena sesungguhnya Quran nanti pada yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kalian, akan menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Quran akan bisa berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang di tengah-tengah orang pada tidur, di tengah-tengah orang pada sibuk, orang tidak mengenal daripada ayat-ayat-Mu, tapi ini hamba-Mu yang satu, dia senantiasa membaca ayat-Mu. Di mana saja dia membaca ayat-Mu, aku jadi saksi hidup buat ini orang. Jangan Kau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah, tapi masukkan dia ke dalam surga-Mu karena dia cinta kepada ayat-ayat-Mu yang merupakan mukjizat terbesar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, jangan kita pernah berpaling daripada Al-Quran, jangan kita menentang daripada aturan-aturan Al-Quran. Quran kata ke kanan, kita ikut ke kanan saudara. Quran kata ke depan, kita ikut ke depan saudara. Jangan Quran kata ke kanan, kita kata ke kiri saudara. Quran kata ke depan, kita kata ke belakang. Itu namanya orang yang menentang. Apa orang yang menentang dalam Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri, siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan ayat Al-Quran, falam yu'min bihi, dan dia tidak percaya dengan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumil qiyamati a'ma, nanti Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa Kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa kuntu basira, padahal dahulunya aku melihat, dahulunya aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuha fanisitaha, begitulah kata Allah, telah datang ayat-ayat aku kepada engkau, tetapi engkau tidak mengindahkan, engkau mencuekkan, engkau diam saja, engkau tidak ambil bagian di dalam orang-orang yang melaksanakan daripada perintah Al-Quran. Wa kadzalika yauma tunsa, begitulah kata Allah, pada saat ini tunsa, engkau aku tinggalkan, tutraku benar, diceburkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya, jadikanlah Al-Quran imam kita, jadikanlah Al-Quran pedoman kita, jadikanlah Al-Quran panutan kita, jadikanlah Al-Quran pemersatu kita saudara-saudara sekalian. Kalau Al-Quran kita jadikan imam segala-galanya, nanti Al-Quran bakal turun kita di
pada yaumil qiyamah. Man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Qur'an imamnya, nanti Quran bakal tuntun dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'ala al-Qur'an khalfa dhahrihi saqahu ilal nar. Siapa yang jadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, Al-Quran dicuekin, Al-Quran gak diindahin, Al-Quran gak diindahin, Al-Quran dibuang ke tempat-tempat sampah. Nanti Quran yang bakal seret dia ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, 3 hal inilah yang mesti kita ajarkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kalau kita pengen menyenangkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan perintahnya Allah, bisa melaksanakan perintahnya Rasulullah, bisa menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, dan anak-anak kita dijadikan daripada anak-anak yang soleh-solehah, yang menyenangkan hati orang tuanya, yang menghilangkan hati Nabi Muhammad, yang memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal qawli syafiyah kalamu man la takhfa alayhi khafiyah. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi kawiyah tajul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atiqullah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabih al-qurar. Mattasalat aynum li nazar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatil musabbihatil qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadil Hasan wal Husain wa ala alihi wa sahbihi khairi ahli darin khususan ala awwal ar-rafiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa al-Sadiq al-Masduq sayyidina Abi Hafs Umar al-Faruq wa al-Samjid al-Tayyib sayyidina Uthman bin Nurayn wa al-Ibn Abdul Ghalib sayyidina Ali بن أبي طالب ولا سدة الباقين رضي عنهم أجمعين ولا سبة الشريفين سيد شباب أهل الدارين بمحمد الحسن وبعبد الله الحسين ولا أمر الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس ولا بقية الصحابة أجمعين ولا التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب لهم السلامة والعافية علينا وعلى أبيك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك المسلمين من أمة محمد أجمعين. اللهم يا صالح المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف همنا وغمنا وكربنا وقطع أحوالنا وأحوال المسلمين خصوصا في فلسطين وغزة وبلادنا إندونيسيا. اللهم انزل الكتاب مجري السحاب انزل الاحزاب
يحزنكم من اليهوديين والنصرانيين والكفاريين والمنافقين والشيوعيين وانصرنا منكم يا رب وزلزلكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مرضى بك برحمة التامة صلاة القائمة صل وسلم شكره يوم القيامة سوف صفوفكم فإن تسلية الصفوف بتمام الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.